Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Taurus? Gimana kabarmu lur? Boleh di absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir. Ini readingan untuk di Maret ya. Maret 2026. Sorry ya kalau nanti audionya agak berisik. Soalnya rumahnya di pinggir jalan. Oke, gimana kabarmu sedulur semua? Apa kamu baik-baik saja? Oke, kita readingannya santai ya. Oke, readingan ini hanya untuk gambaran untuk kedepannya agar kamu bisa selalu berhati-hati, bisa selalu berwawas diri. Semua hal akan saya bahas di sini seperti biasa. Kita modenya belak-belakan ya, apa adanya. Mau baik nggak baik semua akan saya sampaikan di sini. Jadi fokus aja, simak aja. Oke. Taurus. Waduh, kangen aku sama Taurus nih. Udah lama aku nggak ngereading Taurus ya. Wow. Taurus, elemen tanah ya. Penuh dengan ketenangan sih kalau Taurus tuh. Oke. Wow, ada apa ini? Bentar ya. Wow, oke. Oke, ini saya bukain dulu kartunya biar enak aku ngebacanya ya lur ya. Oke, jadi di Maret ya 2026. Ini aku to the point aja ya. Yang pertama nih, kalau soal rezeki ini akan jauh lebih baik daripada Februari ya. Kayak gitu. Di Maret ada yang akan naik di sini. Ini rezeki yang tak terduga. Ya mungkin ini bisa tentang bonus, THR ya kan. Atau mungkin orang yang pakai duitmu membayar gitu. Banyak kemungkinan itu adalah rezeki yang tak disangka, rezeki yang tak terduga kayak gitu Taurus. Ini bisa di awal bulan atau di akhirnya ya. Nih, nah cluenya di situ. Oke. Kemudian di sini perlu diperhatikan dari bentar ya. Dari tanggal 6 sampai ke 14 Maret. Ini Taurus, pesanku ya. Simpan dulu duitnya, tabung ya. Dan juga udah deh, jajannya nanti dulu deh, nyemilnya nanti dulu nih. Oke? Simpan aja dulu duitmu gitu. Kenapa? Karena di rentan waktu yang saya sebutkan tadi, ini kondisinya tidak stabil. Nah, jika kondisi energinya nggak stabil, terus kamu nggak bisa kontrol soal duit, ya kamu sendiri nanti yang tenggelam. Oke? Kemudian gini ya, ini aku ngerasa ada kemungkinan ini ada perselisihan ya. Ada perselisihan dengan seseorang. Ya, cluenya tanggal 6 sampai ke 14. Ya bisa sampai ke 16 juga sih gitu. Ini hawa energinya agak gimana gitu. Nah, ini perhatiin ya. Cluenya hati-hati dengan perselisihan. Pesanku tolong dengerin ya terlebih dahulu penjelasan dari seseorang. Nah, seseorang ini bisa pasangan kamu, bisa saudara kamu, atau teman kerja ya, atau rekan kerja. Di situasi kerja juga bisa ini. Kayak gitu. Karena di sini aku ngerasa adanya perdebatan nantinya. Ya, miskomunikasi, ada salah paham juga di sini. Nah, itu tadi makanya perlu mendengarkan dulu. Kenapa? Karena ada yang keras kepala banget nih gitu. Lebih batu deh kayaknya. Jadi kalau diajak ngobrol atau bicara tentang hal yang serius atau ngebahas permasalahan ya, entah itu masalah rumah tangga atau karir atau apapun itu, ini ada yang keras kepala banget gitu. Jadi gimana ya, ngobrolnya tuh jadi nggak enak, nggak nyaman gitu. Yang awalnya komunikasinya baik, ini bisa tiba-tiba jadi nggak baik. Ini perhatikan ya, ini tentang komunikasi dengan orang-orang yang akan terkoneksi dengan kamu di Maret.
Nah, kemudian di sini clue-nya lagi, untuk Taurus, jika kamu nanti bertemu dengan seseorang yang ya gitulah, orang yang maunya didengar tapi nggak mau mendengar, ya ini orang-orang ego nih biasanya kayak gitu tuh. Ya lebih baik kamu agak hindarin aja ya, karena di Maret ini Taurus harus benar-benar bisa menyimpan energinya ya, menyimpan energi kamu, karena aku khawatirnya kamu nanti kehabisan energi hanya karena menanggapi seseorang. Paham ya? Kamu tahu kan tentang vampire energy? Nah itu ada kemungkinan ya, Taurus tuh ketemu dengan orang kayak gitu. Orang yang bebal, ngeyelnya nauzubillah, ya kan? Ya, gitu. Jadi ciri-cirinya kalau kamu energi kamu diserap oleh orang yang negatif, ciri-cirinya biasanya nih, selesai ngobrol atau selesai berbincang-bincang dengan orang tersebut, diri kamu tuh akan merasa kayak capek banget tuh. Terasa kayak lelah banget, padahal kamu nggak ngapa-ngapain loh, cuman ngobrol doang tuh gitu kan. Kemudian perasaan kamu tuh jadi ngalami kayak ngambang gitu, ngalami ngambang dan juga cukup cemas gitu, dan juga perasaanmu kayak nggak nentu, nggak nyaman banget, sumpek gitu. Pernah kan kamu ngerasa perasaanmu kayak nggak nyaman banget gitu, kayak ada yang aneh gitu. Nah kurang lebih seperti itu ciri-cirinya. Jadi itu ya diperhatiin ya untuk Taurus kayak gitu sih. Nah kemudian lanjut lagi, ini nanti di tanggal 20-an ya, ada clue-nya di tanggal bentar. Ya bisa dari tanggal 18 sampai 22. Nah di sini aku ngerasa ada rezeki ya, tapi ingat ya, rezeki itu luas ya, semoga tentang uang sih, tapi kayaknya lebih ke rezeki perasaan deh di sini. Ada orang baik ya, ada orang baik yang akan bertemu atau terkoneksi sama kamu. Seseorang ini akan membantumu, menolong kamu. Ya mungkin seseorang ini bisa juga menjadi tempat cerita, tempat curhat kamu. Dan dia kayak nyambung banget sama kamu. Ada frekuensi yang sama di sini, satu frekuensi. Nah kayak gitu. Kemudian di sini ada juga tentang perasaan yang berbunga-bunga lagi ya, gitu. Ya berbunga-bunga dengan seseorang. Mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang di mana kamu kayak ngerasa nyaman. Nah kenyamanan ini bisa banget berkemungkinan itu tumbuh atau muncul perasaan cinta. Tapi hati-hati sih ya, saranku hati-hati. Tapi di sini ada keterbalikannya ya, karena energi reading itu kan vice versa ya. Keterbalikannya atau vice versanya di sini, ini nih, ada orang yang bucin nantinya, gitu, sama kamu, atau kebawa perasaan karena kamu gitu. Karena ya biasanya Taurus kan tahu sendiri ya, orang Taurus itu kan humble banget ya, humble banget, ramah ya, bahkan dengan semua orang tuh kalau Taurus tuh ramah banget lah. Makanya aku juga seneng sih kalau punya teman-teman Taurus tuh enak-enak lah orangnya gitu. Cuman ya minusnya kalau diajak diskusi aja kaku. Cuman di sisi lain memang banyak positifnya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi pesanku di sini, ya udah deh, jangan terlalu jangan terlalu memberikan harapan sama orang, jangan terlalu ramah banget nih, karena nanti malah orang itu yang kebawa perasaan sama kamu gimana. Karena biasanya Taurus itu kan zodiak yang dalam notabene susah jatuh cinta sih. Ya agak susah lah kalau menurutku gitu loh. Karena kalau orang nggak paham dengan Taurus ya dikiranya Taurus ini suka, dikiranya Taurus ini mau, padahal ya enggak gitu. Karena untuk dapetin hatinya si Taurus ini bener-bener butuh waktu. Karena Taurus tuh nggak suka sistemnya buru-buru tuh nggak bisa. Dia harus main slow, main santai sambil mengamati. Nah kayak gitu kerennya Taurus itu. Oke. Dalam segi karir ya, kita masuk ke karir dulu di sini. Sebenarnya untuk di Maret ini, aku ngerasa ya Taurus ini kayak bersinar lagi sih. Tapi gini nih, kalau untuk kerjaan sih aku nggak terlalu banyak komen ya, karena Taurus itu biasanya ulet banget kalau soal kerja. Bahkan kayak nggak peduli lah
mau panas kayak mau hujan kayak gitu. Bahkan Taurus tuh bisa banget memberikan loyalitas. Jadi tidak jarang orang-orang Taurus itu dalam dunia karir itu bisa banget dipercaya. Kayak gitu. Akan tetapi terkadang karena perasaannya suka nggak enak sama orang, ya ini dalam segi karir hati-hati, yang bukan kerjaan kamu nggak usah kamu kerjain. Itu aja. Karena aku khawatirnya kalau kamu terlalu terbawa perasaan, ya nanti ada orang untuk teman kerjamu lah misalkan minta bantuan untuk selesaikan kerjaannya mereka bla 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 bla, nanti mereka ketergantungan gitu. Sedangkan itu bukan tanggung jawab kamu. Ya, Taurus ya. Nah, kemudian di sini hati-hati dengan orang yang iri dengki. Ini hal wajar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu ngelihat kamu tuh bersinar banget nih di Maret ya. Kamu kerja, energi kamu ya, secara energi kamu tuh ya kalau orang yang punya kepekaan rasa itu bisa ngerti banget lah bagaimana energi Taurus di dunia karir. Karena kamu tuh kayak membawa energi yang positif banget gitu loh. Nah, biasanya dalam suatu lingkungan atau suatu circle kalau ada Taurus di situ, pasti suasana jadi encer, jadi damai, jadi tenang, jadi wena gitu loh. Ngerasa nggak sih kalau dirimu tuh kadang kayak gitu? Nah, yang di sini yang perlu diperhatikan tadi ya, orang iri dengki, ya karena mereka tuh kayak gimana ya, lu tau lah orang iri gitu loh ya. Karena mereka tuh ngelihat kamu tuh kayaknya Taurus nih disayangin sama bosnya, kayaknya Taurus nih banyak yang suka kayak gitu loh. Jadi ada seseorang di sini tuh dia tuh ngerasa bahwa dirinya dia tuh kayak dikucilkan, kayak nggak dipandang gitu. Jadi kayak ada ya iri lah, bahasanya susah aku jelasin orang iri ya. Karena gimana ya, orang iri itu memang bikin sakit otak sih. Kayak gitu, Taurus. Oke, kemudian petunjuk selanjutnya di sini. Ini tentang sesuatu ya. Tolong jangan terlalu berharap. Oke? Jangan terlalu berharap di sini nih. Karena aku ngerasa aroma-aroma kekecewaan ini cukup terasa banget di bulan ini, Maret. Ya Lur ya, ingat ya. Kemudian di sini jangan terlalu suka memberikan janji atau harapan sama orang. Gitu. Nah, kemudian ada petunjuk lagi. Nah ini tentang hutang ya, sorry ya. Tentang hutang piutang, tapi vice versa ya. Bisa Taurus, bisa seseorang yang lain gitu. Ada orang ini nungguin kabar, nungguin janji. Katanya di Maret ini mau bayar hutang nih. Nah, orang ini ada kemungkinan nekat gitu. Mungkin akan nemuin, nyari ya. Dan hawanya panas. Nah, ini bisa terjadi konflik nanti, bisa terjadi keributan. Oke. Itu sih clue-nya kalau ya, hati-hati ya. Aku nggak tahu siapa sih. Ya, kamu renungin sendirilah nantinya ya. Oke. Taurus. Oke. Nah, aku mau bahas dulu sih untuk yang single, energi asmara di sini. Ya, gini sih poinnya ya. Lu tinggal milih aja sih nanti di Maret ini. Gitu. Karena memang ada pilihan gitu. Ya, ada pilihan gitu. Ya, tergantung kamu. Semoga kamu nggak blunder nih dalam segi pilihan ya, dalam hal-hal dalam memilih seseorang gitu. Karena yang deket sama kamu nih energinya cukup nyambung gitu. Makanya kadang agak bingung ya pilih yang mana ya. Dia baik, dia juga baik. Gini.
Tapi ya mungkin soal duit juga sih ya. Oke, kemudian di sini tar ya lur ya. Nah, ini penting lagi ya. Untuk kamu yang sedang broken ya, sakit hati lah. Broken tuh ya sakit hati lah pokoknya, hati yang rusak ya. Ini dari Januari Desember ya, Desember, Januari, Februari nih. Nah, clue-nya 3 bulan tersebut, jika ada di antara kamu yang sakit hati, dikecewain, diselingkuhin misalkan, pokoknya pada akhirnya kamu harus pergi gitu loh dari suatu hubungan tersebut ya, karena luka, karena sakit gitu. Nah, ini di bulan Maret ini hati-hati ya, ketika perasaan kamu sedang tidak baik-baik saja, itu kondisi kamu sangat rawan sekali nih ya. Kamu bisa kebawa kebawa emosional gitu, emosi yang positif maksudnya ya. Kamu juga bisa banget kebawa perasaan nih, karena jika kamu ketemu dengan seseorang yang dewasa, yang tenang, itu bisa ngebuat kamu kayak kelepak-kelepak. Sorry ya, kayak gitu ya. Walaupun sih memang Taurus itu nggak mudah jatuh cinta, tapi ya namanya juga perasaan kadang nggak bisa bohong, bener ya. Apalagi kalau kamu ketemu dengan orang yang menurut kamu srek, cocok, seru, ya kan? Orangnya pinter juga, dalam arti pinter nih, ya komunikasinya nggak ngebosenin lah gitu. Ya siapa sih yang nggak kehanyut nantinya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah aku khawatirnya ini karena gini loh, ada energi di mana seseorang ini cuma numpang lewat. Ini pola ini udah ada loh sebenarnya. Coba nanti ngerenung ya. Ya mungkin 3 bulan lalu lah atau 4 bulan lalu ada orang datang cuma numpang lewat kayak gitu. Paham nggak maknanya menumpang lewat itu apa? Ya. Jadi orang tuh ya mungkin hanya bisa dijadikan teman sahabat lah kayak gitu. Nah, yang dikhawatirkan ini kalau nanti terlalu mengedepankan perasaan yang kukhawatirkan ya, kamu udah suka sama dia, nggak taunya dia ngilang. Itu ya. Nah, kemudian petunjuk selanjutnya atau clue-nya adalah Taurus jangan masuk ke karma orang ya. Tolong nih, penting nih, semua Taurus nih. Mau itu temanmu, mau sahabatmu, mau keluargamu ya. Kalau dia punya masalah dan itu bukan urusanmu, tolong jangan terlalu masuk di situ. Gitu loh. Aku khawatirnya nanti kamu dianggap tukang recok gitu. Ilustrasinya gini. Misalkan ya, ini ada teman ya. Nah, teman kamu nih sudah punya hubungan nih. Nah, hubungannya ini sering ribut nih, sering berantem nih. Nah, temanmu nih curhatlah sama kamu. Bla 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 bla, tuet gitu kan. Ya karena kamu tuh mungkin kasihan, ini temen nggak dibantu gimana, nggak ditolong gimana. Nah, akhirnya kamu pergi nih cari petunjuk. Ya cari jawaban di luar sana. Atau mungkin bisa juga kamu kayak mikirin banget nih kondisi temanmu tadi. Ingat ya, itu bukan problemmu. Itu bukan masalahmu. Kamu boleh membantu, tapi seperlunya dan sewajarnya. Jangan terlalu dalam. Kenapa aku khawatir nanti kamu keseret masalah? Karena ini perjalanan hidupnya temenmu nih, ya inilah jalannya dia, itu karmanya dia gitu. Itu problemnya dia, ya. Jangan sampai kamu terlalu dalam, habis nanti. Ini akan jadi ribut, ya. Gitu. Yang dikhawatirkan nanti kalau pasangannya ini tahu, ya ini bisa punya prasangka loh. Karena bulan Maret ini rawan dengan prasangka buruk. Ya, nanti dikhawatirkan ya pasangan dari temanmu ini punya prasangka ke kamu bahwa kamu itulah yang memprovokator. Paham? Ya, gitu loh. Terus nanti diingat sendirilah soal itu ya. Taurus. Tenggelam. Saya dilut ya.
Oke. Nah, nih kan nyambung nih. Taurus, ini tentang kamu. Ya, kalau ini bentar, tadi tentang hubungan belum ya? Saking serunya. Gak tau ya, kalau udah ngebahas Taurus tuh seru aja bawaannya gitu. Oke, nah di sini di masalah hubungan ada yang berpura-pura ya. Berpura-pura ini dalam arti ya gimana ya, secara hati dan perasaannya dingin. Seseorang ini tuh sudah beku hatinya, udah flat banget hatinya, tapi dia terpaksa bertahan. Mungkin pertahanan ini karena anak, atau mungkin karena orang tua, atau mungkin karena janji, atau mungkin karena ada ikatan hutang di situ. Ya, yang jelas poinnya seseorang ini bertahan karena something, bukan karena pasangannya, bukan karena cinta, bukan karena sayang. Sebenarnya orang ini pengen pergi, tapi seseorang ini kayak sedang mencari celah, ya, sedang mencari celah untuk pergi dari hubungan ini, gitu. Karena capek banget nih hubungan ini isinya berantem terus. Gimana ya, kayak Tom Jerry gitu loh, tau gak Tom Jerry? Berantem everyday, gitu. Bahkan bisa ya hampir tiap hari lah, bisa dikatakan hampir tiap hari itu ada aja problemnya. Hal kecil digedein lah ini, waduh, pokoknya capek banget nih orang gitu. Ya. Cuman ini vice versa sih, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Tapi nanti disesuaikan aja ya. Sebenarnya kelihatan kok, kalau ngeh tuh kelihatan ya. Kalau bisa ngeh tuh kelihatan banget sebenarnya di sini. Karena seseorang yang nggak suka ya, itu biasanya nggak bisa menyembunyikan mimik wajah. Tapi gimana ya? Ya semoga kamu bisa ngerti lah gitu. Wow. Apa ini? Oke. Aromanya gini ya. Oke. Apapun yang gue bahas di sini menyesuaikan situasi masing-masing ya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini untuk masalah hubungan Taurus ya, semua Taurus nih. Tolong ya, kamu harus ekstra banget sabarnya di bulan Maret ini. Karena jujur sih, ini bukan cuman kamu, tapi hampir merata kita sedang diuji tentang hawa nafsu di sini, ya. Jika kamu melihat pasangan kamu yang gelagatnya agak aneh atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, nggak sesuai dengan keinginan kamu, ya kamu harus bisa mengendalikan terutama nih lisan ya, jangan asal nyeplos deh, gitu ya. Kasihan nih, ini bisa ribut gitu loh, bisa berantem, gak enak kan? Kalau hubungan tuh berantem terus kayak gitu. Oke, kemudian bentar ya, kok aku jadi mana ya? Tapi di sini ada pesan lah ya, yang penting untuk Taurus yang sudah punya rumah tangga. Ya, ini saya warning banget untuk yang sudah punya rumah tangga. Kamu harus benar-benar memikirkan segala langkah, segala keputusan, segala tindakan kamu di bulan Maret ini. Ya, ya aku paham rasa lelahmu, rasa capekmu, paham banget bagaimana yang dirimu rasakan. Ya bukannya sok tahu nggak ya. Ya cuman aku ngerasain aja sih gitu. Karena di bulan Maret ini entah kenapa ya, aku ngerasa ada petunjuk di mana kamu tuh harus benar-benar banget memikirkan segala sesuatunya gitu. Tapi dalam tanda kutip sih, ya semua aku kembalikan ke kamu ya, karena ya aku nggak tahu bagaimana perjalanan kamu dan seberapa kuat kesabaran kamu juga, aku juga nggak tahu tentang itu. Cuman aku bisa berpesan, tolong hati-hati dalam setiap keputusannya ya, kayak gitu. Nah, kemudian di sisi lainnya, di sini untuk kamu yang mungkin belum menikah, mana ya? Ya, aku ngerasanya gini sih, kayak
Ya aku nggak tahu ya ini energi siapa ini, karena vice versa, seseorang ini capek banget loh. Itu aja poinnya, capek banget, serius. Dan apakah hubungan itu masih bisa diperbaiki? Sebenarnya masih bisa ya. Tapi baliknya ke kesadaran kalian masing-masing sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya semoga nggak terlalu keras kepala, nggak terlalu egois nih. Gitu. Kemudian hati-hati juga di dalam hubungan Taurus ini ada kemungkinan si penggoda ya, gitu. Ya penggoda. Nah, nah kemudian di sini untuk hubungan Taurus yang belum nikah tadi, perhatikan ya, jika pasangan kamu tuh ada ngebahas tentang pernikahan atau hubungan yang serius ya, saranku nih jangan buru-buru dulu ya, jangan terlalu seneng dulu nih, karena kamu perlu, kayak aku ngerasa di sini perlu mengenali keluarganya dia gitu loh. Ya aku khawatirnya nanti ada yang nggak setuju di sini. Ya, nah kemudian ya kamu pastikan dulu deh dia itu cuman sebatas omongan doang atau gimana. Karena Taurus perlu melihat tindakan, ya tindakan dari pasangan kamu. Kalau hanya sekedar kata-kata, yuk nikah yuk, aku mau nikah sama kamu, mau serius sama kamu, udahlah, kalian udah pada besar, kalian udah pada dewasa di sini. Cukup lihat bagaimana tindakannya, dan kuncinya di dalam hatimu. Kuncinya dalam hatimu ya. Jika perasaanmu itu ngambang, ya banyak keraguan, artinya kamu perlu menunda sejenak permintaan dia untuk menikahi kamu kayak gitu loh. Kenapa? Ya, mungkin dari rasa ragumu itu ada petunjuk di dalamnya. Mungkin alam sedang mengirimkan sinyal sama kamu untuk benar-benar nih ya, benar-benar mendalami, memahami ya, dan mempersiapkan diri. Karena pernikahan itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hanya sekedar yuk nikah, ijab kabul selesai. No. Ya, please no, bukan tentang itu. Karena berat banget pernikahan tuh kalau nggak benar-benar siap ya. Wow. Cobaan di dalam hubungan rumah tangga itu jauh lebih berat daripada cobaan kamu ketika pacaran. Makanya di sini pesanku penting, sangat penting memahami bagaimana sifat, karakter, dan aslinya dia. Dan juga sekaligus keluarganya dia gitu loh. Bisa nggak nerima kamu? Gitu ya. Ya perkenalan yang lebih meluas lah. Itu petunjuknya kalau untuk kamu ya di Maret ini sih. Oke deh Taurus, ini dulu yang bisa aku bahas ya. Ya semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya, di readingan berikutnya. Oh iya nih, untuk kamu yang belum menghidupkan notif ya di channel ini, ya hidupin tuh loncengnya. Yang belum subscribe ya subscribe dulu lah gitu. Kenapa? Karena sekarang aturan ada perubahan ya dari YouTube gitu. Di homepage-nya YouTube ini kayak semakin mengecil gitu. Nah kalau kamu nggak hidupkan notif, nanti ada video baru di channel ini ya kamu nggak tahu, karena ketutup nanti dengan video-video orang yang lain kayak gitu sih. Gitu. Ya cuman ngingetin aja sih. Kalau mau silahkan, nggak mau ya sudah. Oke, bye-bye Taurus.